Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alhamdulillah Nanda, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran daring. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, yaitu rajin melaksanakan sholat 5 waktu ya Nanda. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi Asmaul Husna Al-Azim dan Al-Kabir. Materi KD 3.6, memahami makna Al-Kabir dan Al-Azim. Al-Azim. Al-Azim berasal dari bahasa Arab yang artinya agung. Allah Al-Azim adalah Allah Maha Agung, dengan keagungan yang luar biasa sehingga dia tidak dapat dijangkau oleh makhluknya. Keagungan Allah bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia bersifat terbatas dan sementara. Sebagai contoh, ada seorang raja yang amat terkenal. Dia diagungkan atau dianggap agung oleh rakyatnya. Setelah dia tidak menjadi raja, keagungannya lambat laun akan sirna. Sedangkan keagungan Allah terus berlangsung sejak dahulu, kini, dan akan datang untuk selama-lamanya. Dasar nama dan sifat Allah Al-Azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Quran Surat Al-Waqiah ayat 96. Ada lagi dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuwal aliyyul azim. Artinya, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Bukti sederhana Allah bersifat Al-Azim. Allah memiliki sifat maha agung. Allah juga berkuasa untuk memberikan keagungan kepada makhluknya. Salah satunya Nabi Khidir. Suatu hari Nabi Khidir bertemu dengan seseorang yang ingin diberi sedekah. Karena tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, maka Nabi Khidir menawarkan diri untuk dijual kepada budak di rumah seorang yang kaya raya. Nabi Khidir pun laku 400 dirham. Selama menjadi budak, Nabi Khidir bekerja dengan menakjubkan. Nabi Khidir bisa memindahkan batu-batu besar hanya dalam waktu sekejap. Padahal jika dilakukan oleh manusia biasa membutuhkan waktu yang berminggu-minggu. Nabi Khidir juga mampu membuat rumah yang besar hanya dalam waktu beberapa hari. Akhirnya, si tuan mengetahui bahwa budaknya itu seorang nabi. Maka dengan menyesal dan memohon maaf, ia lalu membebaskan Nabi Khidir tanpa tebusan. Cara meneladani nama dan sifat Allah Al-Azim. Beribadah hanya kepada Allah. Seseorang yang meneladani Allah Al-Azim akan selalu menempatkan Allah menjadi satu-satunya yang wajib diibadahi. Mengagungkan Allah setiap saat. Seseorang yang meneladani Allah Al-Azim akan selalu berusaha untuk berzikir dan mengingat keagungan Allah setiap waktu. Menyadari kekurangan dan kelemahan di hadapan Allah. Seseorang yang meneladani Allah Al-Azim akan menyadari betapa kurang dan lemahnya manusia di hadapan Allah. Menghindari rasa bangga diri. Seseorang yang meneladani Allah Al-Azim akan merasa malu jika dirinya merasa paling baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Sebab segala sesuatu yang dimiliki manusia, baik berupa harta, kedudukan, kehormatan, pangkat, atau kekuasaan, tidak berarti apa-apa dibandingkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Kabir. Al-Kabir berasal dari bahasa Arab, artinya yang besar.
Allah Al-Kabir berarti Allah yang maha besar. Kebesaran Allah meliputi langit dan bumi. Kebesaran Allah tidak dipengaruhi oleh banyak dan sedikitnya ucapan takbir, karena kebesaran Allah berlangsung selama-lamanya. Ketika seorang muslim mengucap takbir, maka pikiran, perasaan, dan gerakan fisiknya hanya tertuju kepada Allah. Oleh sebab itu, bertakbir merupakan kebutuhan manusia, karena seluruh manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, mendengarkan dengan penuh perhatian suara panggilan azan dan bacaan Al-Quran dibandingkan dengan panggilan siapapun. Dasar nama dan sifat Allah Al-Kabir yaitu dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Artinya, yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Ar-Ra'd ayat 9. Dalam Quran surat Luqman ayat 30 juga, Bismillahirrahmanirrahim, wa annallaha huwal aliyyul kabir. Artinya, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran surat Luqman ayat 30. Bukti sederhana Al-Kabir. Allah maha besar dengan semua kehendaknya. Allah bisa menciptakan dan memberikan kebesaran kepada makhluknya yang bertakwa. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Saat ibunya sudah tua, dia ikhlas menggendong dan memapahnya sesuai keinginan ibunya. Setiap saat ibunya selalu berdoa agar putranya diberi kecukupan rizki, selalu bersyukur dan ditempatkan di antara langit dan bumi. Suatu hari, jin Ifrit, anak buah Nabi Sulaiman alaihissalam menemukan sebuah bola yang terbuat dari permata di dasar samudra. Ternyata bola permata itu tempat tinggal orang yang soleh. Meskipun tinggal di dalam bola di dasar laut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rizkinya. Di dalam sana ia makan buah dan minum air yang lebih putih dibandingkan susu dan lebih manis dibandingkan madu. Nabi Sulaiman pun takjub dengan kisah pemuda tersebut. Cara meneladani nama dan sifat Allah Al-Kabir. Menghindari sifat sombong dan angkuh. Seseorang yang meneladani Allah Al-Kabir akan merasa malu ketika sombong di hadapan manusia maupun Allah. Rendah diri di hadapan Allah. Seseorang yang meneladani Allah Al-Kabir akan mengenal kebesaran Allah dan akan merendahkan diri di hadapan Allah, serta menghargai hambanya yang soleh. Senantiasa berzikir dan mengagungkan Allah. Seseorang yang meneladani Allah Al-Kabir akan senantiasa berzikir untuk mengingat kebesaran Allah. Demikian tadi materi terkait dengan Asmaul Husna untuk kelas 3 semester 2. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.